Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alifah Khairunisa. Dan aku Nurul Hikmah Suciani. Welcome to Pendidikan Agama Islam Podcast. So, hari ini kita akan membahas apa sih, Kak? Hari ini kita punya topik yang menarik nih. Wah, kira-kira menarik apa nih Kak Suci? Jadi, kita akan membahas seputar informasi terkait feminisme dan disorientasi seksual nih, Kak. Wah, itu topik yang menarik banget sih untuk dibahas. Tapi ada yang nggak kalah menarik nih. Jadi di podcast kali ini kita juga ditemenin sama 3 narasumber yang keren-keren loh. Wah, siapa tuh? Boleh dong 3 narasumber keren kita ini memperkenalkan diri masing-masing. Halo, perkenalkan nama aku Rera Pradita Jayani. Halo, perkenalkan nama aku Irsyad Hardono. Dan aku Linda Agustin. Kakak gimana nih kabarnya? Habis lebaran kan? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kabarnya baik, kabarnya. Baik ya, baik semua. Oke, sebelum masuk ke topik nih, sebelum kita masuk ke topik utama, eh, pernah nggak sih kakak-kakak ini mendengar soal feminisme dan disorientasi seksual? Pernah Kalau mendengar? aku Iya, pernah pernah. dengar. Oke, pernah. Apa sih yang kakak-kakak sekalian tahu tuh soal feminisme? Itu kan udah pernah dengar nih. Jadi kakak sekalian tuh tahu apa gitu loh soal feminisme. Jadi feminisme itu suatu konsep yang sederhana di mana perempuan itu hanya ingin memperoleh keadilan dalam segala hal terutama pendidikan dan tujuannya itu bukan untuk melebihi pria dan kodratnya. Oke, tidak melebihi kodrat dari pria. Itu maksudnya gimana tuh, Kak? Kan secara ya dikatakan bahwa perempuan hanya ingin memperoleh keadilan yang pastinya sederajat antara kedua. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu sama gitu. Jadi mungkin lebih jelasnya itu kayak gimana tuh? Maksudnya itu dari memperoleh keadilan di sini yaitu feminisme memberikan suatu konsep gender berangkat dari perbedaan laki-laki dan perempuan yang terjadi karena dibentuk oleh perbedaan sosial, bukan dilihat dari aspek kodrati. Wah, gitu ya, Kak. Nah, bagaimana dengan disorientasi seksual nih? Apa sih disorientasi seksual itu, Kak? Jadi, kalau disorientasi seksual itu, kalau menurut istilah dalam praktik medis atau psikologi, itu lebih lebih umumnya itu menjelaskan bahwasanya gangguan orientasi seksual atau orientasi seksual yang tidak konvensional. Maksudnya itu kayak merujuk kepada ketidakmampuan seseorang untuk merasakan ketertarikan seksual yang ditunjukkan pada jenis kelamin yang diharapkan secara sosial. Ini juga bisa termasuk orientasi homoseksual atau ketertarikan seksual pada orang dengan jenis kelamin yang sama atau biseksual atau
ketertarikan seksual pada orang yang dengan kedua jenis kelamin gitu. Oh gitu. Oh, terus tadi kan dikatakan bahwa gangguan orientasi seksual itu merujuk pada ketidakmampuan seseorang ya. Jadi apakah itu termasuk ke dalam suatu gangguan mental atau gangguan psikologis gitu? Lebih ke arah gangguan psikologis, bukan gangguan mental. Oke. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya feminisme itu apa dan disorientasi seksual itu apa. Menurut kakak-kakak sekalian nih, dari dua hal tersebut, itu tuh ada kesinambungan nggak sih? Ada hubungan nggak antara disorientasi seksual dan feminisme? Oh, nggak sama ya, guys. Soalnya yang seperti yang udah dijelaskan tadi, feminisme itu kan gerakan sosial dan politik yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dalam masyarakat. Feminisme ini mengadvokasikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta mengkritisi ketidakadilan dan diskriminasi gender yang sering terjadi di masyarakat. Sedangkan untuk disorientasi seksual itu mengacu pada situasi di mana seorang mengalami ketidaknyamanan atau kebingungan tentang orientasi seksual mereka, atau mereka tidak merasa nyaman dengan identitas gender mereka sendiri. Hal ini dapat meliputi individu yang mengidentifikasi. Kayaknya nih kakak Reranya ini mungkin lagi masalah gangguan ya, teman-teman. Oke, Kak Reranya udah balik lagi. Silakan, Kak. Nah, dalam konteks feminisme ini, feminis itu sering memperjuangkan hak-hak dan kesetaraan bagi orang LGBT, termasuk hak untuk menikah, hak untuk tidak menghadapi diskriminasi dalam pekerjaan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari kekerasan dan pelecehan. Tapi feminisme dan disorientasi seksual ini tetap menjadi dua hal yang berbeda ya. Soalnya feminisme tidak mengacu pada orientasi seksual atau identitas gender seseorang, tapi pada perjuangan untuk kesetaraan gender secara umum, sedangkan disorientasi seksual adalah bagaimana seorang mengidentifikasi diri mereka dalam hal orientasi seksual atau identitas gender. Kayak gitu. Oh, begitu ya, Kak. Lalu untuk pandangan Islam sendiri nih tentang feminisme dan disorientasi seksual itu gimana sih, Kak? Kalau dari pandangan Islam tentang feminisme atau disorientasi seksual itu bisa dibilang bervariasi, tergantung pada interpretasi teks-teks agama dan konteks sosial politik yang mempengaruhi pemahaman agama. Tapi dalam prinsipnya, Islam itu mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama di hadapan Allah. Dan keduanya juga memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam lingkungan masyarakat. Di Islam juga mengajarkan perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak perempuan. Contohnya itu seperti hak untuk mendapatkan pendidikan,
memilih pasangan hidup, bekerja, dan memilih hak-hak properti lainnya. Dalam prakteknya sendiri, pendekatan Islam terhadap feminisme juga bisa dibilang bermacam-macam, tergantung pada interpretasi teks-teks agama dan konteks sosial politik yang mempengaruhi pemahaman agama juga. Ada juga beberapa pandangan yang menganggap bahwa konsep feminisme itu bertentangan dengan nilai-nilai agama dan juga sebaliknya gitu. Sehingga ada pandangan yang mengajarkan bahwa Islam itu adalah agama yang mendukung kesetaraan gender. Contoh yang konkretnya itu Islam itu tidak membedakan antara laki-laki dan wanita dalam hal tingkatan takwa dan surga. Juga tidak dikhususkan untuk laki-laki saja, tapi untuk laki-laki dan perempuan yang bertakwa dan beramal soleh. Di Islam juga mendudukkan wanita dan laki-laki pada tempatnya. Tak dapat dibenarkan juga anggapan pada orientalis dan musuh Islam bahwa Islam menempatkan wanita pada derajat yang rendah atau dianggap masyarakat kelas 2. Dalam Islam juga bisa dibilang wanita itu dimuliakan gitu. Sebenarnya di Al-Quran juga banyak sekali ayat yang menjelaskan ataupun hadis Nabi yang memuliakan dan mengangkat derajat wanita, baik sebagai ibu, anak, istri, ataupun sebagai anggota masyarakat itu sendiri. Dan juga tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan di dalam Islam. Akan tetapi, yang membedakan keduanya itu adalah dari segi fungsionalitas, karena kodratnya masing-masing. Oh, gitu. Oke, oke. Jadi, hmm, untuk feminisme dan disorientasi seksual sendiri itu pasti kan ada akibat, ada penyebabnya ya, ada penyebabnya. Kalau boleh tahu nih, kepo nih aku, penyebab dari feminisme dan disorientasi seksual sendiri itu apa sih? Nah, ini ya aku kasih tahu faktor apa saja yang menyebabkan feminisme ini muncul. Yang yang pertama itu ketimpangan gender. Karena perempuan seringkali dianggap lebih rendah daripada lelaki dan juga sering mendapatkan ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, politik, dan hak-hak reproduksi lain. Yang kedua ada patriarki, di mana sistem sosial yang didominasi oleh laki-laki dan menjunjung tinggi nilai-nilai maskulinitas membuat perempuan sering dianggap lemah dan kurang kompeten dibandingkan dengan pria. Kemudian ada kekerasan terhadap perempuan. Perempuan seringkali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, seperti pelecehan seksual atau diskriminasi dalam hal-hal seperti upah yang lebih rendah dan kesempatan kerja yang lebih terbatas. Dan yang terakhir ada penindasan sistematik di mana sistem sosial, ekonomi, dan politik yang tidak adil terhadap perempuan seringkali menghasilkan sikap dan tindakan yang tidak adil dan tidak seimbang terhadap perempuan. Nah, faktor-faktor yang menjadi pemicu bagi gerakan feminisme muncul sebagai upaya perempuan untuk menuntut hak-hak mereka yang sama dengan pria dan menghapuskan diskriminasi berdasarkan gender. Nah, untuk disorientasi seksual sendiri ada beberapa faktor juga yang berperan, yaitu faktor genetik, di mana beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa faktor genetik dapat mempengaruhi orientasi seksual seseorang.
Namun, tidak ada satu gen tunggal yang secara spesifik mempengaruhi orientasi seksual. Kemudian ada faktor lingkungan, di mana lingkungan sendiri, lingkungan sosial, keluarga, teman sebaya, dan pengalaman hidup seseorang juga dapat mempengaruhi orientasi seksualnya. Faktor-faktor seperti pengalaman pelecehan seksual atau diskriminasi seksual dapat memicu disorientasi seksual pada seseorang. Selanjutnya ada faktor psikologis, di mana beberapa teori psikologis menyebutkan bahwa faktor psikologis seperti trauma pada masa kecil atau gangguan psikologis dapat mempengaruhi orientasi seksual seseorang. Lalu ada juga faktor hormonal, di mana hormon yang diproduksi oleh tubuh seseorang dapat mempengaruhi orientasi seksualnya. Misalnya penelitian menunjukkan bahwa kadar hormon testosteron yang rendah pada pria dan wanita dapat mempengaruhi orientasi seksual seseorang. Oh, jadi begitu ya, Kak. Nah, tadi kan ada disebutin nih, dijelasin juga penyebabnya itu apa gitu, faktor-faktornya itu yang menyebabkan itu apa. Ternyata banyak juga ya faktornya. Nah, selanjutnya, kan tadi udah ada faktor penyebabnya. Selanjutnya tuh bagaimana sih dengan dampak yang ditimbulkan dari feminisme dan disorientasi seksual ini? Kalau untuk dampaknya sendiri, seperti yang kita tahu ya, jika suatu hal ada suatu kasus atau suatu hal itu pasti ada yang namanya sebab dan akibat. Kalau di feminisme ini itu akibatnya eh, bisa dibilang seperti kayak para perempuan itu dapat menggunakan hak-hak yang mereka miliki, seperti kayak berkarir di berbagai bidang, terutama di bidang yang identik dilakukan oleh laki-laki, dan juga bersekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi dan sebagainya. Sedangkan kalau untuk disorientasi itu bisa dibilang akibatnya itu dapat merusak kepribadian, moral, dan juga agama, gitu. Oke, jadi gitu ya. Jadi kita udah tahu nih dampak dan penyebab dari feminisme dan disorientasi seksual. Terus aku mau nanya lagi nih. Wah, banyak pertanyaan, nggak apa ya. Kita mencari ilmu bareng-bareng gitu. Gimana sih cara kita menyikapi feminisme dan disorientasi seksual? Menurut kakak sendiri nih. Kita bisa menyikapi feminisme dengan cara memahami peran wanita sebagai seorang wanita itu kita harus paham dulu bahwa hakikat seorang wanita itu peran utamanya adalah sebagai anak, istri, dan juga seorang ibu. Nah, yang kedua, latih kemandirian dan juga ketangguhan, pantang menyerah dan semangat dalam selalu berusaha bagi setiap wanita, di mana seorang wanita itu perlu banyak belajar dan banyak bertemu orang supaya bisa memiliki wawasan yang luas. Selanjutnya, belajar teamwork, berukhuwah, dan berjemaah untuk meningkatkan kapasitas diri sebagai individu supaya dapat menghadapi ideologi-ideologi feminisme dengan konotasi yang positif ya. Sedangkan untuk disorientasi, kita dapat menyikapinya dengan cara seperti terbuka dan berbicara kepada orang yang dapat dipercaya agar mendapat masukan serta saran dari orang yang tepat dan tidak merasa kesepian karena seringkali orang yang mengalami disorientasi seksual ini mengalami kesepian. Dan yang selanjutnya tentunya
terus belajar dan berkembang agar nantinya dapat membuka pikiran untuk kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul nantinya. Nah, tadi kita udah dengar ya penjelasan kakaknya itu. Sekarang nih, tadi kan membahas tentang pandangan Islam terhadap feminisme ya, di mana ada yang mengatakan Islam itu nggak mendukung feminisme, tapi ada juga yang mengatakan kalau Islam itu mendukung kesetaraan gender. Terus gimana nih menurut kakak-kakak sekalian? Apakah feminisme itu bisa selaras dengan ajaran Islam? Feminisme itu dipahami kan dan dipraktikkan sebagai paham yang melawan patriarki atau standar laki-laki dan beralih kepada matriarki atau standar perempuan. Lalu terjadi dakwah dari budaya yang mementingkan laki-laki dan menafikan perempuan. Pindah merengkuh nilai yang selalu menomorsatukan perempuan dan terus-menerus menyalahkan laki-laki. Ini sebenarnya tidak benar maupun salah, tetapi feminisme ini adalah analisis yang membuka mata mengenai kekuasaan destruktif dalam patriarki yang harus dihilangkan dalam setiap level relasi laki-laki dan perempuan, domestik maupun publik, yang mendobrak relasi destruksi dan kekerasan menjadi relasi reciprocity dan kerjasama untuk kebaikan kebudayaan keduanya dan bersama adalah sesungguhnya benar dan islami. Karena di mata Islam sendiri, laki-laki dan perempuan itu adalah manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bermartabat, yang sama-sama memiliki akal budi, perasaan dan pengalaman. Di mana penistaan dan perendahan apapun kepada salah satunya oleh yang lain atas nama apapun adalah menyalahi prinsip ajaran Islam. Keduanya, laki-laki dan perempuan di mata Al-Quran surat At-Taubah itu adalah setara dan saling tolong-menolong dalam segala aktivitas untuk mewujudkan kebaikan, menjauhi keburukan, menegakkan ritual agama, dan kerja-kerja sosial yang lain. Dalam Islam sendiri, tubuh perempuan itu bukan milik perempuan, juga bukan milik laki-laki. Begitupun tubuh laki-laki bukan milik dirinya atau milik perempuan. Satu sama lain. Karena itu tidak boleh saling menguasai dan memaksa. Tetapi sebagaimana semua alam ini, tubuh manusia, perempuan dan laki-laki adalah milik Allah Subhanahu wa taala, di mana keduanya, laki-laki dan perempuan, terikat pada hukumnya untuk tidak saling destruksi dan menyakiti, tetapi saling mengasihi dan menyayangi serta kerjasama untuk mewujudkan segala kebaikan dalam rumah tangga maupun masyarakat, bangsa, publik dunia, dan seluruh semesta. Oh, jadi begitu ya, Kak. Baru tahu nih kita. Lalu untuk di Indonesia sendiri nih, bagaimana sih gerakan feminisme itu muncul? Kan kita tahu ya gerakan feminisme tadi tuh yang seperti yang dijelaskan sebelumnya gitu. Nah, untuk di Indonesia sendiri tuh kayak gimana gitu loh gerakannya, Kak? Apa sebelumnya suara aku terdengar dengan jelas ya? Terdengar, Oh, Kak. oke. Jadi aku izin nggak on cam ya karena jaringan aku lagi nggak stabil. Iya, nggak apa-apa Kak. Lanjut aja. Jadi gerakan feminisme di Indonesia itu lahir dipengaruhi oleh berbagai kondisi historis secara perjuangan bangsa.
program pembangunan nasional, globalisasi serta reformasi serta kehidupan religius di masyarakat. Ada satu tokoh bernama Win Duran dalam bukunya yang berjudul The Pressure of Philosophy. Itu beliau mengungkapkan bahwa peristiwa yang akan menanggal di awal era globalisasi pada tahun 2000 adalah terjadinya perubahan status pada wanita. Pandangan utama yang sangat menarik terhadap feminisme di Indonesia pada saat ini adalah pandangan terhadap kondisi kerja berbagai jenis buruh seperti buruh batik, buruh industri tekstil, petani, dan juga tenaga kerja wanita yang diekspor atau biasa yang disebut dengan TKW. Jadi seperti itu. Oh gitu. Wah, benar-benar rumit ya topik kali ini, tapi emang menarik banget sih topik yang kita bahas kali ini. Dan nggak kerasa nih kita udah lama banget ya membahas tentang feminisme dan disorientasi seksual ini. Dari pengertiannya, penyebab, dampak, dan kasus disorientasi seksual serta feminisme di Indonesia itu bagaimana. Mungkin eh, kita sampai sini kali ya, Bapak, pembahasan kita tentang feminisme dan disorientasi seksual. Ini Kak Suci kayaknya juga jaringannya jelek, jadi keluar dari Zoom. Eh, jadi teman-teman gimana nih? Banyak ilmu ya yang baru didapatkan juga dari podcast kita kali ini. Gimana Kak Rira? Seru ya pembahasan pada podcast malam ini. Iya, Sangat Kak, menarik untuk dipelajari. Kak Dono mungkin ada pesan-kesan untuk podcast kali ini? Dan pesannya ya ilmu yang dibahas pada kesempatan kali ini juga cukup menarik. Ilmunya juga yang memang banyak orang yang belum tahu atau mungkin banyak dari mereka-mereka juga yang belum memahami secara betul tentang feminisme dan disorientasi seksual. Dan ini juga bisa dibilang merupakan ilmu yang penting yang harus dipelajari karena ada banyak sekali sudut pandang yang bisa didapat dari pemahaman-pemahaman yang ada di internet ataupun di luaran sana gitu. Jadi sangat bagus kalau misalkan ilmu ini dibahas juga gitu. Dan menurut saya ini juga adalah hal yang cukup bagus untuk diperbincangkan gitu. Benar, benar, benar. Jadi kita bisa juga saling bertukar opini gitu ya. Kak Rinda sendiri mungkin ada pesan yang disampaikan? Topik ini tuh sangat bermanfaat di sini bagi aku pribadi ya, karena sebelumnya juga aku kurang kurang mengerti atau kurang kurang paham gitu. Apa sih feminisme, apa, feminisme feminisme itu dan kenapa sih harus harus ada gitu ya. Jadi dengan adanya topik ini sih bisa membuka wawasan aku terhadap baik pikir dan juga disorientasi sosial seksual yang ada di Indonesia ini. Jadi bisa menambah wawasan aku juga. Itu sih. Benar sih. Nah, mumpung Kak Suci udah join lagi nih. Kak Suci, ada pesan nggak atau kesan sendiri buat podcast kali ini tuh gimana? Menurut saya tuh sama potensinya itu seru banget sih Kak. Di mana tuh kita tuh dapat pengetahuan baru dari kakak yang keren ini. Kita dapat informasi baru tentang feminisme dan disorientasi seksual gitu. Terus pesan saya, terus cari informasi sih tentang ilmu apapun itu.
Oke guys, jadi kita udah eh, jadi menerima banyak ilmu, jadi kakak-kakak narasumber gitu ya. Kita makasih banyak nih udah datang, kita ngobrol bareng tentang feminisme dan disorientasi seksual. Eh, Sekian mungkin podcast kali ini ya Kak Suci ya. Kita akhiri aja ya kali ini ya, Iya, lama so nanti. teman-teman, sekian dulu bincang-bincang pada kesempatan kali ini. Semoga kalian tuh mendapatkan informasi dari podcast kali ini. Aku Nurul Suciani. Dan aku Alif Khairunisa. Kami berdua selaku host acara podcast pada pendidikan agama Islam undur diri. Dadah guys. Dah. See you in the next podcast. See you.